Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syahdila dengan NIM 210422778. Saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ini, mata kuliah yaitu Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial atau tanggung jawab perusahaan atau disingkat dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU-PT. Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas lokal, maupun masyarakat pada umumnya. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga merupakan inisiatif yang dapat membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut ada langkah-langkah umum untuk memulai program CSR, yaitu ada yang pertama, evaluasi kebutuhan. Identifikasi masalah sosial atau lingkungan yang relevan dengan bisnis dan masyarakat sekitar memberikan dampak positif yang dapat diciptakan. Yang kedua yaitu tujuan, visi, dan misi. Tentukan tujuan jangka panjang dengan visi program CSR, misalnya apakah ingin fokus pada pendidikan, lingkungan, kesehatan, atau aspek lainnya. Yang ketiga yaitu ada rencana aksi. Buat rencana aksi yang mencakup aktivitas yang akan dilakukan, sumber daya yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan. Pastikan rencana ini sesuai dengan tujuan kita. Yang keempat ada keterlibatan karyawan. Dukungan dan keterlibatan karyawan penting. Libatkan staf dalam kegiatan CSR baik melalui donasi, sukarelawan, atau peningkatan kesadaran. Yang kelima ada kemitraan. Mengumumkan untuk berkumpul dengan LSM, organisasi nirlaba atau entitas lain yang memiliki pengalaman dalam bidang CSR yang dipilih. Yang keenam ada pelopor transparansi. Tetapkan sistem pelaporan yang jelas untuk mengukur dampak CSR dan bagikan informasi ini kepada publik untuk menciptakan transparansi. Yang ketujuh yaitu ada evaluasi dan koreksi. Yang kedelapan ada komunikasi efektif. Yang kesembilan ada evaluasi dampak. Maksud dari evaluasi dampak yaitu ukur dampak positif yang telah dicapai melalui program CSR dan bersedia melakukan perbaikan atau perluasan. Program CSR yang berhasil dapat membantu meningkatkan reputasi perusahaan, memenuhi kewajiban sosial, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Program Corporate Social Responsibility atau CSR mempunyai dampak yang signifikan pada berbagai pihak, termasuk perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa dampak utama dari program CSR meliputi yang pertama ada peningkatan reputasi perusahaan. Melalui program CSR yang baik, perusahaan dapat meningkatkan reputasinya sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Yang kedua yaitu ada peningkatan keterlibatan karyawan. Program CSR dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan karena mereka merasa bangga bekerja untuk perusahaan yang melakukan hal-hal positif untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu ada manfaat bagi masyarakat.
Program CSR dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan komunitas sekitar perusahaan. Yang keempat ada pemulihan lingkungan. Beberapa program CSR yang fokus pada upaya pelestarian lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, atau penanaman pohon. Hal ini dapat membantu dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap ekosistem. Yang kelima yaitu ada keuntungan finansial jangka panjang. Meskipun investasi awal dan program CSR mungkin signifikan, dalam jangka panjang perusahaan dapat memperoleh manfaat finansial melalui peningkatan efisiensi operasional, pengurangan risiko, dan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Program CSR dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan dan sosial yang semakin ketat. Yang ada pasangannya dapat menghindari sanksi dan masalah hukum. Namun, dampak program CSR ini juga dapat bervariasi tergantung pada implementasinya. Program yang baik dan terencana dengan baik cenderung menghasilkan dampak positif yang lebih besar. Sebaliknya, program yang kurang transparan dan sekadar pencitraan dapat merusak reputasi perusahaan. Sekianlah hasil presentasi saya pada materi pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.